Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanyaan penelitian di sebuah penelitian kualitatif. Ini menjadi sangat menarik untuk kita coba dalami. Pertama adalah pertanyaan penelitian menjadi dua. Kita buat pertama, pertanyaan umum atau sering disebut juga sebagai pertanyaan pembuka. Apa persepsi anak mengenai lingkungan kota? Atau apa yang dipahami oleh informan? Itu penting pembukanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tambahan yang menyusul setelah pertanyaan utama. Tetapi Anda dan Bunda, terutama para mahasiswa atau para peneliti terkait dengan pertanyaan ini, jangan sampai kita memunculkan sebuah pertanyaan yang akan menimbulkan penelitian lanjutan. Jadi kita harus fokus ya pada saat membuat pertanyaan. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari dalam membuat pertanyaan penelitian adalah pertama, ajukan pertanyaan yang menggunakan kata-kata non-direksional atau hindari kata-kata yang mengarahkan atau menyatakan sesuatu penelitian kuantitatif. Kata-kata yang mengarah seperti mempengaruhi, berdampak, menentukan, mengakibatkan, atau menghubungkan. Jadi ini harus dihindari ya. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan kualitatif selalu berubah sesuai dengan keadaan lapangan. Terkait dengan hal ini, jangan khawatir pada saat di lapangan tiba-tiba pertanyaan berubah sesuai dengan kondisi lapangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, ini yang menjadi satu keunikan dari penelitian kualitatif. Karena juga harus disadari instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif, instrumennya kuesioner yang tidak boleh diinterpretasi atau tidak boleh diprobing ataupun tidak boleh diarahkan juga. Jadi penting ya. Yang kedua, pergunakan pertanyaan terbuka tanpa harus menyertakan referensi atau teori. Yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang terakhir, pergunakan fokus tunggal dan tentukan lokasi penelitian dalam pertanyaan penelitian. Biasanya pertanyaan seperti ini berada dalam pertanyaan tambahan, bukan ada di pertanyaan utama ya. Untuk itu coba kita latih di sebuah pertanyaan penelitian itu berapa pertanyaan yang harus kita ajukan, juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana dengan konsep penelitian yang akan kita gunakan di dalam penelitian kualitatif? Konsep ini menjadi sangat kunci juga supaya kita tidak buyar atau tidak fokus dengan konsep ini. Otomatis jelas-jelas sudah ada batasan-batasan. Pertama, konsep penelitian yang harus kita pastikan berisikan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan hanya ditambahkan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan satuan analisis, proposisi data, dan informasi pada penelitian yang sedang kita lakukan.
Lalu yang harus mulai juga kita pahami juga itu membangun asumsi desain kualitatif. Ini juga menjadi kunci. Apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama adalah ada 6 asumsi dalam pendekatan kualitatif. Pertama, peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukan pada hasil atau produk. Jadi, ini menjadi harga mati ini ya. Yang kita lihat itu adalah proses sebuah data kita peroleh. Ini juga kalau bisa dapat dideskripsikan secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, peneliti kualitatif tertarik pada makna. Bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur kehidupannya masuk akal. Makna di balik itu semua. Kenapa ya? Setiap pagi Bapak itu bangun, dia mendahului hal ini terhadap anak usia dininya. Ada apa nih? Apakah ini sesuatu banget? Nah, itu yang harus kita coba deskripsikan. Itu asumsi kedua. Asumsi yang ketiga terkait dengan penelitian atau pendekatan kualitatif ini adalah peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data. Data didekati melalui instrumen manusia. Ini yang menarik ya. Bukan melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau alat lain. Nah, kalau ada daftar pertanyaan atau inventaris, itu cuma menjadi alat bantu bagi instrumen manusia itu sendiri agar mudah mengingatnya. Jadi ini yang menjadi penting ya, yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti secara fisik menjalin hubungan dengan orang, latar belakang, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. Jadi setting penelitian benar-benar diungkapkan, dituliskan oleh peneliti itu sendiri. Begitu, peneliti kualitatif harus selalu turun lapangan, tidak melalui bantuan para pengedar kuesioner. Ini yang penting. Ini satu kekuatan di dalam penelitian kualitatif. Lalu yang kelima, asumsi pendekatan kualitatif ini adalah peneliti kualitatif bersifat deskriptif. Dalam arti peneliti tertarik proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar. Ini hal yang kelima nih. Tapi coba kita lihat yang keenam. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membangun abstrak, konsep, proposisi, dan teori. Ini yang bisa kami sampaikan apa yang diungkapkan oleh Creswell terkait dengan 6 asumsi dalam pendekatan kualitatif. Sampai di sini, demikian apa yang kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa atau bagi para peneliti yang akan lebih tertarik untuk menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode dalam melakukan sebuah penelitian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.